Episode 7 Paradox Killer. Dimulai dengan Chon menggunakan tembakan kosong di senjatanya untuk melukai salah satu pria yang menyerangnya. Yang lain segera menyusul tetapi dia berhasil melawan mereka semua. Dia membuat orang terakhir yang berdiri menelepon bosnya dan mengatakan mereka kehilangan Chon. Sebuah kilas balik menunjukkan Yongjae bertanya pada Nangam apa yang membuatnya menjadi polisi. Dia mengatakan ayahnya adalah seorang polisi dan dia menjadi polisi sehingga dia tidak dipandang remeh. Ayahnya tidak pernah memperlakukan Nangam dengan baik. Hari di mana Nangam tidak bereaksi seperti yang diinginkan ayahnya adalah hari di mana ayahnya berhenti mengganggunya. Saat ini, Nangam membawa Rex ke tempat penampungan. Tes agresi akan menentukan apakah dia akan dijatuhkan atau tidak. Kemudian, Nangam, Kapten baru Moon Myeongjun, dan polisi lainnya melihat rekaman keamanan kafe yang rusak tersebut. Mereka melihat Tang, Bin dan pekerja konstruksi Buyeon. Mereka juga menemukan rekaman Chon. Polisi menuju ke area di mana dia terakhir terlihat dan mengetahui bahwa preman perusahaan konstruksi juga mencari Chon. Faktanya, Chon melihat polisi mencarinya dari atap terdekat. Polisi kemudian memeriksa kamar tempat dia menginap dan menemukan koleksi catatan pengakuannya. Sementara itu, Tang berada di tempat persembunyian, tampak kelelahan. Roh Bin datang menjemputnya dan berkata mereka harus pergi ke selatan. Mereka masuk ke mobil yang dia sewa dan pergi. Mereka membeli telepon burner dan Tang bahkan mampir ke rumah orang tuanya. Ibunya cukup sering menghadiri kebaktian pagi di gereja, berdoa untuk Tang. Chon kemudian mengunjungi manajer konstruksi Buyeon dan bertanya di mana mereka dapat menemukan pimpinan Hyuk. Nangam dengan tepat berasumsi bahwa Chon mengejar ketua. Dia meyakinkan rekan-rekannya untuk segera menemui ketua. Namun, Chon sudah ada di sana. Ketua telah diikat dan gadis muda yang bersamanya membuat panggilan telepon memberitahu keamanan untuk menjaga ketua sendirian selama 1 jam. Chon kemudian memberi gadis itu minuman yang membuatnya pingsan. Narasi dari Chon membawa kita melalui semua kesalahan ketua koneksi dan korupsinya. Banyak orang meninggal karena konstruksi yang dilakukan oleh ketua juga. Nangam masuk sebelum Chon menyuruh ketua menulis suratnya. Cho mendorong sekrup tajam ke arteri ketua sementara Nangam mengarahkan pistolnya ke arahnya. Chon kemudian mengenali Nangam. Rupanya, Chon pernah bekerja dengan ayahnya dan menjadi alasan ayahnya koma. Dia mengenal Nangam saat masih kecil. Chon tiba-tiba mencabut sekrupnya dan semua orang bergegas mencoba menyelamatkan ketua. Setelahnya, Myeongjun memberitahu Nangam bahwa kasus ini akan mendapat banyak perhatian. Sebagai tanda terima kasih, dia memindahkan ayah Nangam ke rumah sakit polisi. Roh Bin dan Tang sedang tidur di mobil mereka saat Bin menceritakan kisahnya kepada Tang. Seorang perampok masuk ke rumahnya dan membunuh orang tuanya. Dia menyadari dia membutuhkan kekuatan untuk menegakkan keadilan tetapi dia sendiri lemah. Jadi dia mencari orang seperti Tang.
Dalam perjalanan ke kantor polisi, Chon melontarkan keluhan karena borgolnya terlalu ketat. Ketika salah satu polisi mengendurkannya, dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Chon berhasil melarikan diri. Pemakaman ketua berlangsung saat semua kekacauan ini terjadi. Seorang anggota dewan berbicara dengan Myeong Jun dan menekan kapten untuk melakukan penangkapan sesegera mungkin. Bersamaan dengan itu, Nangam menghadiri pemakaman anggota timnya yang dibunuh oleh Chon. Tang dan Bin sedang makan ketika mereka mendengar Chon melarikan diri. Yang mengejutkan mereka, berita menyebutkan bahwa Tang dan Bin adalah kaki tangan. Teman-teman dan keluarga Tang kaget melihat berita itu. Dan sekarang Bin mempunyai rencana baru. Mereka akan melarikan diri dari negara itu sebagai penumpang gelap dengan kapal. Mereka bertemu dengan salah satu kontak Bin yang membuat pengaturan. Chon juga bersembunyi di suatu tempat, merawat tangannya yang terlihat lebih terluka dari sebelumnya. Saat berada di rumah, Nangam mendapat telepon tentang ayahnya. Dia diberitahu bahwa ibunya menandatangani surat yang mengizinkan rumah sakit untuk tidak menyadarkan ayahnya. Keputusan sekarang ada pada Nangam. Dia memberitahu perawat untuk melanjutkan perawatan dan menjaga ayahnya tetap hidup. Chon memasukkan ponselnya ke dalam truk sembarangan yang menyesatkan polisi. Dia kemudian menemukan dokter gigi Bin dan menggunakan teleponnya untuk menghubungi Bin. Dia memberitahu Bin bahwa mereka harus bertemu karena mereka semua adalah kaki tangan. Bin tidak memberitahu Tang bahwa Chon menelepon. Sebaliknya, dia memberinya instruksi untuk pergi ke tujuan lain, mengklaim mereka harus melakukan perjalanan secara terpisah. Saat Bin mencari rute bus, Tang mengunduh pelacak lokasi di ponselnya. Tang mencapai dermaga tempat kontaknya memberinya paspor baru. Dia kemudian menemukan surat di tasnya dari Bin. Bin malah mendekati Chon dan memberitahunya bahwa dia tahu di mana Chon berada. Nangam tidak ingin bekerja dengan Bin. Saat dia bertanya-tanya apakah akan bekerja dengan Bin atau tidak, Chon muncul di rumah sakit tempat ayah Nangam dirawat. Dia memberi ibu Nangam banyak pil yang membuatnya pingsan. Nangam kemudian mendapat telepon yang membuatnya terkejut. Kemudian melihat Rex, yang salah mengira seorang gadis sebagai Yoo-ok, mulai menyerangnya.